rempah-rempah yang ada di Indonesia. Terus soalnya di rempah-rempah digunain di Eropa sono, di Portugis sono tuh buat jadi bahan obat, bahan pengawet makanan, bahan parfum, terus sama pengawet masakan dan bumbu. Nah, proses perdagangannya tuh pertama tuh Portugis tuh masuk ke daerah Malaka, terus mulai berdagang di sono, terus setelah 1511 habis itu pindah ke Maluku untuk mengambil rempah-rempah kembali dan menjualkan di sono sampai 1512 dan balik lagi ke Portugis. Nah, Jadi perlawanan yang ada bangsa Portugis itu adalah bangsa Indonesia itu sempat melawan, yaitu ada perlawanan pasukan Patih Kahir dan pasukan Aceh di Demak. Tapi pasukan itu sekuat dengan pasukan Portugis, jadi pasukan Aceh dan pasukan Patih Kahir harus kalah dari pasukan Portugis, dan pasukan Portugis itu malah menjadi lebih kuat dan meluaskan koloninya. Lalu pengaruh untuk Indonesia itu ada pengaruh di bidang agama. Jadi Portugis itu ada namanya tujuan gospel itu adalah penyebaran agama Kristen. Jadi penyebaran pengaruh Indonesia adalah menyebarnya agama Kristen sampai ke Indonesia. Lalu pengaruh di bidang kesenian itu adalah tradisi. Jadi tradisi yang ada di Portugis itu sampai ke Indonesia, dan banyak tradisi Indonesia yang sama dengan Indonesia karena memang diambil dari tradisi Portugis seperti itu. Itu pengaruh yang didapat dari Indonesia dari kedatangan Portugis. Ada kesenian yang berasal dari Portugis. Jadi kesenian yang berasal dari Portugis itu ada salah satunya musik keroncong. Musik keroncong itu adalah musik dari para budak-budak dari Portugis yang dinyanyikan di Indonesia dan akhirnya menjadi tradisi juga di Indonesia. Apa alasan Portugis membangun benteng di Ternate? jadi alasan Portugis untuk membangun benteng di Ternate itu untuk menjadi benteng pertahanan dari bangsa Eropa lain yang masuk ke wilayah Malaka dan Indonesia. Lalu benteng tersebut itu bisa menjadi benteng pertahanan bagi bangsa Portugis. Bagaimana cara Portugis menemukan bangsa Indonesia? Jadi pada abad 15-an tuh bangsa Portugis tuh nyari ke daerah timur yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias, tapi cuma sampai Tanjung Harapan doang. Nah, terus dilanjut di abad 16-an itu dilanjut sama Vasco da Gama, dilanjut dari Tanjung Harapan ke India dan balik lagi ke Portugis, lalu dilanjutkan lagi dengan Alfonso de Albuquerque ke Malaka dan ke Ternate. Bagaimana jika ada yang menerobos benteng pertahanan dari Portugis? Apa yang akan dilakukan oleh bangsa Portugis? Kemungkinan yang akan dilakukan oleh Portugis jika ada yang menerobos bentengnya, kemungkinan yang akan dilakukan Portugis adalah melakukan peperangan terhadap orang yang melakukan penerobosan. Jadi ya kemungkinan terbesar adalah perang terjadi di daerah Maluku. Tapi untungnya belum ada yang nerobos, jadi nggak ada peperangan itu. Terima kasih. Keempat, yang menamakan spidol akan menjelaskan tentang kedatangan dengan saya sendiri. Saya Wati Syawan. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa di mana dia menguasai Eropa dan banyak sumber rempah-rempah untuk membagi aksi tersebut. Spanyol melakukan 2 ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh 2 penjelajah berbeda yaitu Christopher Columbus perjalanan yang dipimpin oleh Christopher Columbus itu pada tanggal 3 Agustus
dengan 3 kapal yang berangkat 120 mulai pada tanggal 14 Agustus 1590 yang dengan 5 kapal dan 195 awak kapal. Pada tahun 1590 Mendelhan berlabuh di Kepulauan Massawa yang kemudian kepulauan tersebut berdampak Pulau Filipina yang diambil dari Raja Spanyol pada saat itu yaitu Philips III. Di daerah ini Mendelhan membuat tugu peringatan yang menandakan bahwa kepulauan Filipina itu milik Spanyol, dan juga di daerah ini Mendelhan ini menyebarkan agama di beberapa daerah. Namun karena penyebarannya agama itu membuat Mendelhan terbentuk oleh beberapa orang yang tidak menerima dengan ajaran agama yang disebarkan, dan orang-orang yang Mendelhan adalah sebuah orang-orang kelompok Pakistan. Penyebaran Spanyol di Indonesia. Jadi setelah terjadinya Pangeran di Filipina, ekspedisi untuk menemukan rempah-rempah dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Elcano yang dinamakan ekspedisi Pangeran Elcano. Setelah mereka melakukan perjalanan menuju selatan melalui Kalimantan Utara yang tiba di Pulau Maluku. Jadi penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai pada tanggal 8 November 1571. Pada awalnya kedatangan bangsa Spanyol ini disambut baik oleh masyarakat Maluku. Namun ternyata kedatangan bangsa Spanyol ini mengancam bangsa Portugis yang pada saat itu berada di situ memonopoli perdagangan rempah-rempah di Pulau Maluku. Akhirnya timbullah pertengkaran antara bangsa Portugis dan Maluku. Setelah bertengkar, perpecahan yang memanas, dibuatlah perjanjian Zaragoza yang memisahkan Indonesia menjadi 2 wilayah, yaitu Spanyol mendapatkan wilayah timur dan Portugis wilayah barat. Karena perjanjian itu, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan kembali melakukan perdagangan di Filipina. Perlawanan bangsa Indonesia dari Spanyol. Jadi pada saat itu Spanyol sudah ada berada di Maluku yang disambut baik oleh masyarakat Tidore. Spanyol dan Tidore itu yang memiliki perjanjian untuk memonopoli hak perdagangan cengkih itu ke Spanyol. Tapi kekuasaan Spanyol pada saat itu tidak bertahan lama. Yang pada saat itu armada Belanda datang ke Bali, yang akhirnya armada Belanda itu ke Maluku dan mengusir Spanyol. Alasan Belanda mengusir Spanyol karena pada saat itu masyarakat Maluku membuat perjanjian pada Belanda kalau Belanda itu bisa mengusir Spanyol dari Maluku, Maluku akan memberikan hak cengkih itu ke Belanda. Kenapa negara Spanyol dan negara Eropa yang lainnya pergi berkelana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan karena selain menguasai rempah, perdagangan rempah, bom, gloris, dan gospel juga menjadi alasan mengapa bangsa Barat menjelajah sampai Kedatangan Spanyol ke Indonesia dipimpin oleh Kenapa Spanyol tidak ada keinginan untuk menjajah Indonesia? Oke, saya ingin menjawab. Jadi pada saat itu sebelum Spanyol datang ke Indonesia, Portugis sudah menjajah atau menguasai daerah Maluku itu sendiri. Jadi Portugis itu menganggap bahwa Spanyol ini melanggar hak monopoli perdagangan pada saat itu. Jadi kita akan menjawab apa solusi yang mau saya tanyakan oleh dari kelompok POC ini. Perkenalan dulu, nama saya Albert.
Nama saya Rizky dari kelompok 2. Nama saya Viola. Oke, jadi bagaimana sih respon pribumi terhadap bangsa-bangsa Eropa yang datang? Oke, dimulai dari POC terlebih dahulu. Dari Belanda terlebih dahulu ya. Oke, jadi ekspedisi pertama Belanda. Ekspedisi pertama Belanda pada tahun 1596 di bawah naungan Cornelis de Houtman setelah sampai di Nusantara, tempatnya di Banten, Cornelis de Houtman berlaku semena-mena terhadap warga Indonesia sehingga akhirnya Cornelis de Houtman diusir oleh Kesultanan Banten. Lalu pada ekspedisi kedua di bawah naungan Jacob van Dyk pada tahun 1596, kedatangan Belanda disambut baik oleh Indonesia karena Jacob van Dyk lebih berlaku ramah dibandingkan Cornelis de Houtman karena sudah mempelajari kesalahan pendahulunya. Oleh karena itu Belanda lebih lama tinggal di Indonesia dan diterima dengan baik. Perlawanan rakyat di Indonesia terhadap Belanda dipelopori oleh beberapa pejuang di Indonesia, diantaranya ada Perang Padri, Perang Patibura, Perang Diponegoro, Perang Jagaraga Bali, Perang Banjar, Perang Aceh, dan juga perlawanan rakyat Batak. Daerah yang terlibat langsung diantaranya adalah Benteng Witzenburg di Bogor, Jawa Barat, lalu ada Kutara Jasad di Banda Aceh, Nagreg Aceh Darussalam, lalu ada di Dailen GGBT Tanah Gayo, Nagreg Aceh Darussalam. Sumatera Utara ada di Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Sumatera Barat, Bengkulu, Bandar Lampung, ada di ujung Kulon, Banten, Pulau Sangiang, DKI Jakarta, dan di Jawa Tengah, tepatnya di Ambarawa. Atau reaksi awal pribumi terhadap Inggris. Nah, jadi reaksi awal pribumi terhadap Inggris itu menerima dengan hangat kedatangan Inggris tersebut. Namun, setelah beberapa kebijakan dari Inggris, salah satunya kebijakan monopoli, kebijakan pemerintah monopoli perdagangan rempah Indonesia, kemudian ada juga mencampur tangan urusan domestik ke negara atau kerajaan di daerah-daerah Indonesia, dan juga bahkan ingin menguasai berbagai daerah yang ada di Indonesia. Hingga akhirnya setelah kebijakan-kebijakan tersebut, akhirnya respon para pribumi Indonesia tuh kayak kesal terhadap Inggris, bahkan melakukan berbagai perlawanan terhadap Inggris. Nah, di perlawanannya diantaranya ada perlawanan rakyat Palembang yang pertama, kemudian ada perlawanan rakyat Jawa, kemudian juga perlawanan rakyat Palembang kembali yang kedua, dan juga perlawanan rakyat Palembang yang ketiga. Kemudian ada perlawanan Hamengkubuwono yang kedua di Yogyakarta, dan juga ada perang Menteng di Palembang. Nah, daerah-daerah yang terlibat langsung dengan Inggris daerah-daerah yang terlibat langsung dengan Inggris ada antaranya ada di daerah Pulau Jawa, Sumatera, Ambon, Banda Aceh, Palembang, dan juga Makassar. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun kedatangan Belanda diusir karena bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Jacob van Dyk. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama POC dengan tujuan menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kedua, untuk menyatukan persaingan yang merugikan menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa komunis. Respon awal pribumi terhadap POC pada ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman menolak bahkan mengusir. Perlawanan pribumi terhadap POC. Perlawanannya ada rakyat Banten, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan Trunojoyo, dan perlawanan untuk Suropati. Daerah yang terlibat ada Buintendrok, Bogor, Jawa Barat. Kedua, Kota Rajasat, Banda Aceh. Ketiga, Dalen, GBRT. Empat, Armenia, Pasir Batu, Sumatera Utara, dan lain-lain. Itu saja mungkin sebagian penjelasan dari kami. Barangkali yang datang ke sini ingin memberikan pertanyaan, silakan. Oke, mungkin dari saya mau nanya, bagaimana siasat para pahlawan untuk melakukan perlawanan terhadap Portugal?
Di Maluku, di Malaka, Sultan Iskandar Muda tidak hanya melakukan serangan fisik, namun juga melakukan serangan perdagangan agar kekuatan Portugis di Malaka goyah. Sultan Iskandar Muda juga melarang untuk menjual lada dan timah kepada pedagang-pedagang dari Portugis untuk menekan Portugis supaya pergi atau hengkang dari Malaka tersebut. Semuanya balik lagi dengan saya Muhammad Syamdullah. Saya Bunda Bendano. Di sini kita ingin berkenalan dengan kakak-kakak kelompok Inggris nih. Asik. Oke, let's go. Kamera sini kamera. Perkenalkan nama saya Syauki Mumtaz. Nama saya Nurul Sipin. Dan kami dari kelompok Inggris. Nah teman-teman, kamu mau tahu nggak nih tentang Inggris ini nih? Oh, mau dong. Mau tahu banget kan? Mau Oke, banget. kita jelasin. Oke, boleh. Jadi awal Inggris dari perdagangan berat Spanyol di kota Lisbon. Jadi mereka nih datang ke Spanyol buat berdagang. Nah karena si Inggris juga pengen lebih banyak dan pengen kayak masuk perdagangan dunia juga, jadi dia tuh menarik Indonesia gitu ya. Terus akhirnya tahu berat sebenarnya ada di Indonesia. Pertama kali pelayanannya jalannya bangsa Spanyol, jadi dia ngikutin sampai di Maluku. Yang pas nyampe di sana, dia akhirnya ngambil kata yang ada di situ, terus balik lagi ke Inggris karena udah berhasil, jadi dia ngelakuin pelayanan kedua, yang mana kalau pelayanan kedua ini dia kirim dari bangsa Inggris, terus jadi kayak adik Australia sama adik ke India. Ini mereka kayak dapat negara jajan baru kayak benar-benar terus kalau di India mereka sendiri perdagangan Nah gitu teman-teman. Nah seperti biasa, seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya, tentunya bangsa-bangsa Eropa sebelum datang ke Nusantara ada niatan untuk pedagang, bukan untuk menjajah. Nah, perdagangan pertama itu dilakukan oleh Kongsi Dagang Inggris yang bernama EIC atau East India Company yang didirikan di London pada tahun 1600. Gedung EIC, ya, gedung East India Company, EIC. Gedung EIC ini waktu kedatangan pertama dibangun itu di Banten, di kota Macilakang lah. Macilakangnya, oh di India ya, oke salah. Mendirikan kantor dagangnya di Banten lah, itu di Banten sana. Namun pada tahun 1683 pabrik EIC di Banten tutup karena ada konflik dengan VOC. Saingan lah si Inggris dan itu kan sebelum ini setelah VOC karena sedangkan ada konflik sama VOC terus dua akan tutup lah akhirnya EIC pindah tempat nih, merantau lagi ke daerah Bengkulu tahun 1685. Di sana dibuka pertama tahun 1825. Nah, kemudian ada konflik loh di negara India tahun 1857. Bangkrut lah istilahnya, banyak korupsi, banyak kayak gitulah pokoknya, korupsi, penggelapan duit lah. Di situ sehingga ada konflik, ada begitulah konflik lah, apalagi akhirnya konflik ini menyebabkan pemberontakan oleh raja-raja India nih. Nah, di India ini kan ada pemberontakan itu gara-gara ada korupsi yang luas dan masih tidak puas raja-raja dan di sana ada EIC ini masih dari Inggris. Namun EIC ini berhasil mendapatkan pemberontakan dengan bantuan pasukan dari Eropa dan koloni-koloninya yang termasuk yaitu artinya Burma, sekarang negara Myanmar. Dan itu dibantu dengan bangsawan India yang setia kepada Inggris dari Kausi. Namun setelah pemberontakan juga, ini ujung-ujungnya tutup, nggak kuat menahan perih dan sakitnya terhadap pemberontakan. Mereka ditutup pada tahun 1858.
itu tapi tetap berlanjut kekuasaan India bangsa Inggris gitu. Adapun pengaruh dan dampak bangsa Inggris ke Indonesia. Inggris sempat menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816 di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles antara lain, satu itu melaksanakan sistem sewa atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi pengembangan sistem perekonomian. Yang kedua itu penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat itu penghapusan sistem monopoli. Dan yang kelima itu peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Penjajahan Inggris bagi bangsa Indonesia dalam aspek ekonomi adalah mulai dikenalnya sistem sewa tanah sekaligus sistem perekonomian uang. Dilaksanakannya sistem ekonomi liberal di mana negara merupakan pemilik faktor produksi yang sah, dihapusnya penyerahan wajib, penghapusan segala bentuk sistem monopoli dan desa sebagai unit administrasi. Barangkali ada yang kurang mengerti silakan bertanya kepada kami akan menjawab. Jadi bagaimana Inggris bisa datang ke Indonesia? Bagaimana ya begitu? Jadi gimana tuh? Si bangsa Inggris nih ya, dia tuh ikut gosip sama tetangga-tetangga negara Spanyol, Portugis. Mereka kan gosip-gosip. Nah si Portugis ngomong, Jun, kita nih denger ada rempah-rempah di sono di Nusantara gitu. Akhirnya si Inggris nih penasaran, iya kah, aku juga mau sih ke sono. Nah kan akhirnya bangsa Inggris nih berlayar tuh bla 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 bla. Kayak Cibit kan aja dari Spanyol aja. Iya tuh. Inggris nih tahu nih dari Spanyol. Salah. Jadi ulangin, ternyata si kabar burung ini dapat dari Spanyol. Si Spanyol ini bisik-bisik ke Inggris kalau ada rempah-rempah sangat-sangat wangi itu, benda yang sangat wangi, sangat menyedapkan masakan itu ada di negara Nusantara, kepulauan Nusantara. Akhirnya si bangsa Inggris nih belayar lah ke timur-timur itu loh, ke bagian timur bumi. Iya, mengikuti jalur si Spanyol. Ke Nusantara yang akhirnya dikenal sebagai India. India itu diambil gara-gara dikira itu negara India gitu. Nah lanjut, silakan ada pertanyaan lagi nggak nih? Apa yang dicari negara Inggris sampai bisa ke Indonesia? Rempah-rempahnya tuh apa? Iya. Gitu loh. Nah itu ya. Kamu tahu nggak? Ada nih yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal dari Nusantara. Namanya buah pala. Pala. Bangsa Eropa tuh ini bukan di kepala tapi pala, bukan di kepalanya, pala. Pala ini nih sangat diminati oleh bangsa Eropa. Namun semenjak si Utsmani menguasai ini perdagangan tempat perdagangan di Turki, di Konstantinopel itu kan akhirnya jadi langka tuh pala nih. Makanya si bangsa Inggris itu mencari tujuannya itu salah satu rempah-rempah yang paling ingin dinikmati, yang paling ingin dicari itu pala. Seperti itu. Lagi nggak? Jadi Inggris datang ke Indonesia apakah punya niat untuk menjajah? Awalnya tuh cuma ingin berdagang lah istilahnya. Namun kok udah pewek di situ tuh udah enak lah. Akhirnya tuh tiba-tiba ada niatan dia pengen monopoli cina. Akhirnya didirikan EIC, makanya didirikan EIC untuk menguasai perdagangan. Nah, habis itu tiba-tiba pengen lagi nih nyelonong lagi, jelek pengen masuk ke pemerintahan gitu. Cuman nggak bertahan lama, mungkin gara-gara kurang puas sama negara-negara bangsa Eropa gitu ya. Sama ada konflik juga sih sama bangsa lainnya, sehingga bangsa Inggris tuh minggat aja lah dari Nusantara gitu. Jadi emang bangsa Inggris ini ada penjajah cuma sebentar, 5 tahunan kali. Seperti itu teman-teman. Ini ada lagi enggak nih? Banyakin. Jadi sekian pertanyaan dari kelompok kami. Ya itu aja.
Perkenalkan, nama gue Muhammad Safardan Haryansyah. Gue dari kelompok VOC dan di sini gue akan menanyakan seputar tentang materi dari Belanda, dan di sini ada dan di depan gue ada narasumber. Yang pertama, Saya Lepen Dennis Muda. Saya Ismina saya Nikita. Di sini kita ingin menjelaskan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. kita ingin tahu gimana sih masuknya Belanda ke Indonesia. Jadi tujuan awal bangsa Belanda masuk ke Indonesia itu sama seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya. Tujuannya untuk mencari kekayaan, memonopoli perdagangan, dan mendapatkan keuntungan. Nah, bangsa Belanda ini ingin mendapatkan rempah-rempah itu langsung dari sumbernya di Indonesia. Pertama kali bangsa Belanda mendapatkan rempah-rempah itu dari kota Lisabon. Kota Lisabon itu ibu kota dari Portugis. Nah, pada saat bangsa Belanda masih menjadi kekuasaan dari Spanyol, itu adanya terjadinya revolusi 80 tahun. Nah, sepanjang 80 tahun ini adanya konflik permasalahan agama, dikarenakan pada saat itu bangsa Belanda bermayoritas Kristen Protestan, sedangkan bangsa Spanyol bermayoritas Kristen Katolik. Nah, ternyata tidak hanya faktor itu aja, ternyata ada juga konflik ekonomi dan konflik politiknya. Ini yang menyebabkan bangsa Belanda diharuskan keluar atau pergi dari Portugis. Dan Raja Philip II waktu itu menutup akses di kota Lisabon agar kapal-kapal dari bangsa Belanda tidak masuk ke kota Lisabon dan tidak dapat mendapatkan rempah-rempah dari kota tersebut lagi. Sehingga hal itu memicu bangsa Belanda ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah-daerah lain, sehingga mulai berlayar ke daerah lain untuk mendapat rempah-rempah. Pelayaran yang pertama diekspedisikan oleh William Barents. William Barents mengambil rute ke kutub utara. Ekspedisi yang pertama itu dimulai sama William Barents. William Barents mengambil rute kutub utara karena keyakinannya bumi itu bulat, ia kira akan sampai ke timur. Namun ia gagal dikarenakan kapalnya terjebak di pulau Novia Zembia. Nah, pada saat itu dia harus balik ke Belanda, namun perjalanannya gagal. Ia malah meninggal dunia saat perjalanan. Pada awalnya bagaimana cara Belanda untuk mendapatkan respon baik dari pribumi? Karena pelayaran ketiga yang diekspedisikan oleh Jacob Vanes, ia memperbaiki sikap dan bersikap lebih baik dan lebih bersahabat ke masyarakat Indonesia, sehingga kedatangan bangsa Belanda ini dapat diterima baik oleh masyarakat di sana. Mengapa Belanda menjajah Indonesia dalam waktu yang lama? Alasan utama Belanda menjajah Indonesia dalam waktu yang lama itu adalah untuk memonopoli perdagangan. Jadi Belanda berusaha untuk terus memonopoli agar mendapat lebih banyak keuntungan. Dan bahkan Belanda berencana untuk menguasai sebesar-besarnya bagian Indonesia. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong keutuhan Belanda. Faktor-faktor yang mendorong keutuhan Belanda, yang pertama ada kekuatan baru di Asia, yaitu negara Jepang. Jadi Belanda harus bersaing juga dengan Jepang untuk merebut wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua ada korupsi dari perdagangan Belanda itu. Jadi banyaknya korupsi yang dialami oleh Belanda membuat Belanda jatuh dan tidak bisa melanjutkan perdagangannya. Oke, terima kasih kepada kelompok Belanda karena sudah menjelaskan materi kepada kelompok kami yaitu VOC. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.